Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratakal mustaqim. Fadilatul qaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga yang mengucapkan lafaz hamdalah Allah tambahkan karunia nikmat dan kebaikan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa waktu yang kita miliki di Ramadan ini semakin bergerak menuju akhirnya. Rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan aktivitas sholat tarawih di malam pertama, dilanjutkan sahur, dan pada akhirnya buka puasa di hari pertama. Tapi malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-29, yang notabene kalau kemudian esok hari adalah merupakan rangkaian terakhir dari Ramadan kita, maka keesokan malam kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan Syawal. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai Idul Fitri, ataupun kita kembali kepada fitrah. Namun demikian, pemahaman kita tentang Idul Fitri ini tentu perlu kita luruskan agar kemudian bukan sekedar kita merayakan sebuah kemenangan tanpa makna. Karena tidak sedikit banyak di antara saudara kita kaum muslimin menjadikan momentum hari raya Idul Fitri justru sebagai momentum kemenangan yang akhirnya kebablasan. Kenapa? Karena selama 29 hari kita telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam madrasah Ramadan. Kita dilatih untuk kemudian berpuasa, menahan diri dari segala hal yang pada hakikatnya kita dibolehkan oleh Allah, namun pada saat kita berRamadan, maka itu semua kita tahan. Begitupun di waktu malam, kita boleh jadi merasakan keletihan mendirikan sholat-sholat malam kita, sholat tarawih kita, ikut kajian dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian tidak memberikan pengaruh dan dampak di dalam hidup kita, maka ini juga adalah hal yang sia-sia. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa tidak sedikit di antara mereka orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Begitupun ketika mereka, betapa sedikit di antara mereka yang melakukan sholat malam kecuali mereka hanya akan mendapatkan keletihan dan begadang saja. Maka oleh karena itu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi demikian, kecuali menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul sampai di garis finish, yang betul-betul sampai di garis finish sebagai pemenang terbaik. Pengen gak Bapak Ibu? Pengen gak Bapak Ibu? Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya, insya Allah inilah wajah-wajah pemenang di bulan suci Ramadan. Terlihat dari ada yang posisinya istiqomah, yang selalu berada di soft terdepan, dan juga ada yang istiqomah selalu di pojokan dan senderan, ya kan? Jadi insya Allah mesti kena ini aja ya. Kalau misalkan kita ketemu, ya minimal 2-3 kali akan diingatkan, ya kan? Kenapa kita bilang begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena yang namanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan semau kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Syekh Abdullah Azzam pernah ditanya oleh para muridnya, Syekh, yang dimaksud mastata'tum itu seperti apa? Boleh kalau kalian besok kita bertemu di lapangan di belakang sekolah, di belakang madrasah. Apa yang akan dilakukan Syekh? Besok datang saja. Maka kemudian setelah itu, datanglah hari yang sudah ditentukan, maka kemudian Syekh Abdullah Azzam bersama para murid-muridnya itu, kemudian beliau katakan, wahai murid-muridku, mari kita melintasi daripada lintasan lari yang ada di lapangan belakang sekolah ini, kita mulai dari sekarang. Maka kemudian Syekh yang usianya sudah tidak muda lagi itu pun lari. Ya, kemudian lari bersama murid-muridnya, tapi hebatnya, setelah 1-2 putaran banyak murid-muridnya yang sudah minggir. Sementara Syekh itu walaupun dengan tergopoh-gopoh terus lari, bahkan
sampai kemudian satu waktu tertentu dia akhirnya jatuh tersungkur pingsan karena terlalu letih. Maka ketika itu kemudian para murid-muridnya tuh membawa daripada Syekh Abdullah Azam dan kemudian mengatakan, "Ya Syekh, kenapa engkau harus melakukan hal tersebut?" Maka kemudian beliau katakan, "Hadza mastata'tum." Inilah yang disebut dengan semampu kalian. Jadi kita hari ini kalau kita bertakwa kepada Allah, bukan semau kita, tapi semampu kita. Kalau kita hari ini sholat malam, Masya Allah, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sholat malamnya bisa jadi lebih lama dibandingkan yang kita ikut di Al-Ikhlas ini. Betul apa enggak? Ya paling enggak bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, betul? Ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam Al-Quran. Ada yang mungkin di antara kita baca Qurannya luar biasa. Mungkin wiridan hariannya bukan lagi 1 juz, 2 juz. Tapi demikian aneka rakam juz dia sudah lakukan. Ya juz apel, juz sirsak, dan juz mangga. Tapi ala kulli hal, yang kita ingin katakan adalah kalau hari ini bahkan kita ingin menyelenggarakan iktikaf. Aduh Ustadz, besok saya ada pekerjaan lagi. Kalau kita iktikaf waktunya kurang. Kemudian kita harus butuh tidur dan lain sebagainya. Mohon maaf. Kalau kemudian hari ini pun kita menjadikan diri kita tidur, apakah sudah pasti kita menjadi baik Bapak Ibu? Maka inilah yang perlu kita hadirkan. Insya Allah malam ini kita akan merelakan sebagian waktu istirahat kita untuk kemudian kita hidupkan bersama-sama di malam 29 ini. Karena boleh jadi peluang Lailatul Qadar selain dari malam 27 pun bisa terjadi malam 29. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bagaimana di malam 27 atau di malam 29 Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak kesalahan manusia sebagaimana kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Jadi artinya peluang kita mendapatkan ampunan Allah di hari terakhir itu pun masih tersedia. Jangan sampai kita kemudian di hari-hari terakhir justru kemudian besok udah lebaran ya kan? Kemudian besok sibuk tawaf di mana-mana ya kan? Ya di Rostock, kemudian di mana lagi? Best Buy, kemudian di Ross dan lain sebagainya ya. Tapi ala kulli hal ketika kita hari ini berada di dalam rumah Allah, yuk kita hadirkan. Jangan sampai i'tikaf yang kita lakukan ini tidak menjadi nilai apa-apa di sisi Allah. Makanya di dalam adab i'tikaf kita harus niat dulu. Niatnya gimana Bapak Ibu? Bagaimana niatnya? Udah niat apa belum i'tikafnya ini? Ya, belum. Jadi insya Allah kalau belum selama ini jadi niat i'tikaf, pokoknya i'tikaf aja gitu ya. Ya, makanya insya Allah hari ini kalau kita niat i'tikaf, bacalah setidaknya dalam hati minimal nawaitul i'tikafa. Ayo kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid qurbatan lillahi ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita niat sengaja aku i'tikaf di masjid ini di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap detik yang hari ini kita habiskan di malam hari ini, insya Allah ini adalah detik-detik yang memiliki nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang singkat ini sebelum nanti kita kemudian melaksanakan sholat tarawih dan insya Allah nanti malam kita sama-sama melakukan sholat tahajud dan mungkin kalau waktunya cukup sholat tasbih dan ditutup dengan sholat witir. Namun ala kulli hal insya Allah sebentar kita akan mengkaji tentang bagaimana profil orang-orang yang menang di dalam bulan suci Ramadan. Karena kita ingin bagaimana apa yang kita lakukan di Ramadan ini menghasilkan hasil, betul atau tidak? Karena yang namanya pemenang dalam sebuah perlombaan jumlahnya sedikit apa banyak Bapak Ibu? Yang namanya pemenang dalam perlombaan jumlahnya sedikit apa banyak? Karena di awal-awal yang jadi peserta itu sedikit apa banyak? Yang jadi peserta sedikit apa banyak? Tapi kalau pas giliran pemberian hadiah datang apa enggak? Datang. Maksudnya gimana? Coba kita lihat Ramadan awalnya Masya Allah. Yang datang ke masjid baik di Amerika, baik di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, kira-kira jumlahnya sedikit apa banyak? Banyak. 10 hari kedua kira-kira makin banyak atau makin maju? Makin banyak atau makin maju? Maju apanya? Safnya Masya Allah ya. Ini pengalaman jangan-jangan ya kan. Kenapa? Pindah kemana kira-kira itu jamaah? Mall. Ngapain di mall? Bukber. Masya Allah. Bukber sama teman SD, SMP, SMA, playground, toddler dan sebagainya ya kan. 10 hari ketiga kira-kira makin lama makin maju. Makin maju lagi, kemana lagi tuh jamaah kira-kira? Masya Allah memadati terminal, bandara, stasiun ya kan. Sibuk ngapain? Mudik.
Hari ini Masya Allah kalau kita dengar saudara kita yang ada di Indonesia, Jakarta mau ke Bandung, Masya Allah. Yang belum masuk Brexit lagi, Masya Allah. Tapi insya Allah kalau kita lihat hari ini ya di bandara Las Vegas sepi, ya kan? Bandara Los Angeles sepi, ya. Karena mudik bukan tradisi di sini, ya kan? Tapi kalau di Indonesia, Masya Allah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan tingkat kepadatan itu masih akan tersentralisasi. 10 hari berikutnya, kira-kira jamaah ramai di mana Bapak Ibu? Ya, salah satunya ramai di Pegadaian, ya kan? Ya karena mereka balik lagi udah habis modalnya di kampung, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ala kulli hal kita nggak ingin cuma sekedar itu polanya. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara muslim lainnya, salah satunya di Saudi Arabia, di Madinah, di Mekah, 10 hari terakhir itu luar biasa. Dan nanti puncaknya sampai dengan hari raya, setelah itu berada dalam kondisi yang sangat senyap. Kan beda dengan kita. Kita hari ini makin ke akhir, makin berkurang, tapi nanti makin Ramadan selesai, Idul Fitri jumlahnya banyak. Makanya kita lihat insya Allah persiapan untuk sholat Idul Fitri ini bisa menampung lebih dari 2.000 atau 3.000 orang. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya. Dan kita bisa mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Nah cuman pertanyaannya, apakah kita sudah pantas menjadi pemenang di Ramadan ini Bapak Ibu? Sudah pantas apa belum? Karena kalau kita hari ini mengatakan Ramadan kita sudah dilakukan dengan baik, apa yang sudah kita lakukan dengan Quran kita? Apa yang sudah dilakukan dengan puasa kita? Apa yang sudah dilakukan dengan aktivitas amal soleh kita? Maka agar kita bisa merefleksikan kemenangan itu hadir di dalam diri kita, maka sedikitnya kalau di komputer itu ada yang kita sebut ketika mereka punya prosesor dari Microsoft, misalkan kalau boleh saya sebut mereknya, maka dari i3, i4, i5 sampai i7, betul ya? Nah paling enggak kita ngupgrade diri kita menjadi i5. Ya, apa itu 5i? Insya Allah kita bahas 3 di dalam kesempatan malam hari ini atau 2. Insya Allah subuhnya sisanya. Boleh nggak Bapak Ibu? Jadi ada 5i yang insya Allah ini bisa merefleksikan sebagai pribadi-pribadi yang mendapatkan kemenangan di Ramadan ini. Maka kalau kita punya 5i ini, mudah-mudahan ini tanda kita sudah mencapai ketakwaan di sisi Allah semampu kita. Apa 5i ini? Yang pertama, i pertama adalah al-iman. Apa Bapak Ibu? Al-iman. Karena Ramadan adalah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dalilnya dari mana? Surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi insya Allah kalau jamaah ikhlas nggak perlu buka lagi Al-Quran, karena sudah hafal Al-Quran semua di luar kepala ya. Surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka apa yang Allah syariatkan di dalam puasa Ramadan adalah untuk orang-orang yang beriman. Cuman hari ini kalau kita sudah ngaku beriman, pertanyaannya diuji nggak sama Allah? Karena orang yang ngaku beriman pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nas, surah Al-Ankabut ayat yang kedua, 29 ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian bagi kalian? Maka oleh karena itu orang yang beriman pasti akan diuji. Kira-kira apa ujian yang akan Allah berikan bagi kita? Banyak. Salah satunya di antara ujian yang akan Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ini nanti bisa kita lihat salah satunya di dalam ayat 155. Ya. Di dalam ayat 155. Yang bawa Quran boleh dicek, yang tidak bawa Quran boleh dibuka hafalannya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan sedikitnya ada 5 ujian bagi orang-orang yang beriman. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan Allah akan menguji kalian dengan al-khauf. Apa itu al-khauf? Takut. Takut apa? Takut besok nggak bisa lebaran karena belum beli baju lebaran. Takut jatuh miskin kalau tiba-tiba dirumahkan. Takut menjadi tua, getting older. Hari ini makanya kalau kita lihat salah satu bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis estetika. Ya, apa itu estetika? Ya, klinik-klinik kecantikan yang dia kemudian ya membuat resep formula seakan-akan seseorang itu tidak akan pernah menjadi tua. Padahal menjadi tua itu pasti atau tidak Bapak Ibu? Tapi menjadi tua dan berprestasi itu adalah paksaan atau pilihan? Pilihan. Maka saya lihat di sini insya Allah wajah-wajahnya kelihatan muda semua. Ya rata-rata seperti usia 20-an tahun ya. Ya tapi ada yang dikali 2 dan dikali 3 insya Allah. Kenapa kita bilang begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ada orang yang takut the end of the day. Ya dulu kita dengar waktu terjadi tahun 2000, ya ketika tahun 2000 ya 12 ada beberapa sekte-sekte yang kemudian mereka mencari aman. Kalau misalkan terjadi Armageddon, maka kemudian mereka mengumpet di bunker-bunker itu. Tapi bahkan ada yang sampai mereka membunuh diri mereka sendiri supaya apa? Supaya mereka safe untuk tidak bertemu dengan the end of the day. Ini adalah keliru. Ini adalah keliru. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau kita lihat di Indonesia hari ini, Masya Allah, pemahaman-pemahaman yang kayak begini, ini juga tumbuh subur, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia itu ada ajaran sesat, ya, yang itu kemudian, namanya itu siapa ya? Namanya dulu, itu dia sebelumnya adalah seorang tukang bunga. Tapi mimpi ketemu malaikat Jibril, ngaku jadi Ruhul Kudus. Namanya Lia Edan atau apa itu kan? Iya. Pernah satu saat dia kumpulkan pengikutnya, dan katanya dia kumpulkan di Monas, dan dia bilang begini, nanti Jibril akan mampir di Monas. Ya. Akhirnya begitu mereka ngumpul, yang datang Satpol PP. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini makin banyak nabi-nabi palsu, makin banyak para penyuruh-penyuruh kepada kebatilan. Ya. Bahkan hari ini ada orang yang seakan-akan melakukan sebuah kebaikan sebagai pembenaran. Yang menyuruh kebatilan itu apa? Ya hari ini coba kita lihat. Salah satunya, mohon maaf, ini potret yang perlu kita perbaiki dari negeri kita. Banyaknya orang-orang pinter. Ya. Tapi pinternya itu bukan karena pinter sekolahan. Tapi dia pinter karena minum. Ya, bukan minum tolak angin ya kan. Tapi ala kulli hal yang maksud saya adalah mereka para dukun. Karena di Indonesia itu konon ada asosiasi paranormal. Yang itu jumlahnya kurang lebih 6.000 orang. Dan yang aktif itu sepertiganya, 2.000 orang. Maka kalau kita lihat hari ini ada yang bahasanya menangkap, memburu hantu, segala macam ya. Ya, ada yang namanya, ya macam-macam lah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini. Belum lagi kemudian ya muncul paham-paham yang lain. Kalau kita lihat di antara ya paham-paham yang lain hari ini, ya kemarin jadi diskusi dengan beberapa bapak-bapak di sini, ada seorang di daerah Sumeneb, Madura, yang dia punya istri itu sampai 10 Bapak Ibu. Dan tinggal dalam satu atap. Terlepas dia kayaknya kayak apa, tapi kalau dia muslim, maka dia tidak boleh melebihi syariat. Karena apa? Dibolehkan di dalam ajaran Islam itu maksimal sampai 4. Fangtihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tapi kalau kalian nggak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, fawahidah, cukup 1. Makanya insya Allah kalau di sini saya yakin dan percaya, bapak-bapak di sini nggak model yang kayak begitu. Kelihatan wajah-wajahnya ini yang setia dengan satu istri. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena insya Allah inilah kehidupan yang indah. Ya, jadi takut. Ya, tapi bukan berarti takut istri atau takut suami ya. Ya, tapi insya Allah kalau kita lihat Allah menguji kita dengan rasa al-khawf wal-ju', kelaparan. Hari ini gara-gara orang lapar, semakin hari semakin banyak orang yang melakukan kejahatan yang itu awalnya spontan tapi ujungnya kemudian menjadi terorganisir. Salah satunya kalau kemudian, ya ini mohon maaf banyak contohnya di tanah air gitu ya. Misalkan menjelang Ramadan akhir ini, yang namanya Tanah Abang, Tamrin City itu penuhnya luar biasa. Kadang-kadang orang jubel-jubel, kelihatannya nawar ini, nawar itu, tapi ternyata dia ambil.
dia ambil dompet orang yang lagi nawar, dia ambil emas yang lagi ditawarkan, wa'iyadzubillah. Maka kita lihat, dan kalau mereka ketangkap, ditanya kenapa? Karena mereka nggak ingin agar keluarga mereka kelaparan. Hari ini mereka orang yang melakukan korupsi, bukan karena mereka nggak tahu bahwa efeknya akan didapatkan itu seperti apa. Tapi kemudian, ketika dia melakukan itu agar apa? Agar kemudian keluarganya tidak kelaparan. Maka banyak, gara-gara orang tidak pengen lapar, maka menghalalkan segala cara, yang penting keluarga saya kenyang. Tapi disinilah sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, termasuk ketika kita dengan Ramadan. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita lihat setelah 29 hari, kita kemudian merasa berat nggak puasa itu? Dibandingkan hari pertama, berat mana? Hari pertama kita rasanya kayaknya berat. Tapi lewat 7 hari mulai lancar. 14 hari makin oke. 21 hari biasa. 29 hari insya Allah itu sudah merasakan sebuah kenikmatan. Inilah yang kita katakan sebagai proses transformasi. Sebagai proses tarbiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam aktivitas kita berRamadan. Wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Dan Allah menguji kita daripada kekurangan amwal, harta, wal anfus, kekurangan diri, wal thamarat, kekurangan buah-buahan atau kesejahteraan. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ketika ditimpakan musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan apa yang akan mereka dapatkan dengan apa yang telah lakukan itu? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, dan juga kasih sayang Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu pula lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka harusnya dengan tarbiyah imaniyah kita di bulan suci Ramadan, harapannya kita dididik menjadi hamba Allah yang bisa menghadapi ujian ataupun musibah, salah satunya dengan kesabaran. Karena ketika kita bersabar, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersolawat kepada para hamba-hambanya yang sabar, menurunkan rahmat bagi mereka. Ajrun ghairi hisab, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang bersabar itu, makanya orang yang bersabar inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dilihat, insya Allah jamaah ikhlas ini adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang sabar, ya. Sabar bahkan kalau ngajinya sampai jam 12, insya, ya, yang jawab insya Allah cuma 1-2, ya. Kenapa? Karena yang namanya sabar ini ada di 3 tempat. Sabar ketika melakukan ketaatan, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika datang ujian dan musibah. Maka mari kita refleksikan kesabaran ini, insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pertama adalah iman. Sebetulnya jabaran yang lain banyak. Nanti bisa kita dapati dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini juga bisa kita bahas. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah idza dzukirallah, ketika dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar hatinya itu maksudnya apa? Terasa bagaimana lemahnya dia di hadapan Allah. Terasa oleh hatinya butuhnya dia terhadap Allah. Terasa di dalam hatinya bagaimana dia takutnya terhadap kemurkaan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan ketika mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin bertambah keimanannya. Semakin mereka baca ayat-ayat Al-Quran, semakin mereka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta, maka mereka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim
yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Maka hari ini insya Allah kalau kita memiliki 3 hal ini, insya Allah ini adalah di antara min alamatil mu'min, di antara tanda-tanda hamba Allah yang beriman. Bahkan di dalam ayat berikutnya Allah tambahkan lagi, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka orang-orang yang kemudian mendirikan salat dan sebagian di antara mereka kemudian menginfakkan harta atau rezeki yang Allah berikan, maka inilah yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqa, yaitu mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi orang mukmin yang sebenar-benarnya bukan hanya saja di level hati, tapi juga di level amal mereka melakukan dengan kesungguhan. Bukan hanya saja amal yang ini sifatnya hablum minallah, tapi juga amal yang sifatnya hablum minan nas. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan mereka mendapatkan ampunan Allah serta rezeki dari yang maha mulia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tarbiyah imaniyah. Inilah al-iman yang harusnya kita miliki ketika kita mendapatkan madrasah Ramadan tahun ini. Yang kedua adalah apa yang kemudian disebut dalam 5I. I berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan al-ihsan. Apa Bapak Ibu? Al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Ketika satu saat pernah seorang sahabat, mohon maaf, Nabi SAW didatangi malaikat Jibril yang menyerupai seorang pemuda. Kemudian malaikat Jibril ini bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku ya Muhammad apa yang dimaksud dengan al-ihsan. Maka jawaban Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, kalaupun enggak seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Kalau kita kira-kira udah sampai yang mana? Udah bisa melihat Allah atau seakan-akan merasa dilihat Allah? Merasa dilihat Allah atau dilihat oleh kamera CCTV kira-kira? Makanya Masya Allah di Al-Ikhlas ini sholat aja direkam, ya kan? Yang ngaji direkam. Yang mudah-mudahan rekaman ini jadi kebaikan. Makanya akan jadi kebaikan ketika Bapak Ibu ada di dalam rekaman itu, bantu viral di media sosial, ya kan? Daripada kemudian kita hari ini Masya Allah berlomba-lomba ngirim ya permintaan maaf. Semuanya nggak minta maaf, ya kan? Di WhatsApp, di SMS, di Facebook, semuanya minta maaf. Sampai ATM juga minta maaf, ya kan? Ya karena saldo Anda tidak cukup ketika ditarik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ihsan ini adalah merupakan salah satu kualitas. Karena yang dilihat dalam Ramadan kita bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa besar kualitas yang kita hasilkan. Sehingga ketika Allah berfirman dalam surat Tabarok, surah Al-Muluk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Lalu gimana ukuran paling baik amalnya? Singkat saja, Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka beliau sebutkan dalam 4 tempat. Yang pertama adalah Allah memberikan perintah bagi kita untuk beribadah, untuk mencari siapakah di antara hambanya yang paling ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah Allah memerintahkan seorang itu beribadah menyembah Allah kecuali yang ikhlas di dalam rangka memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini insya Allah termasuk kita ibadah, sholat isya, sholat tarawih, besok puasa, termasuk ngaji. Ikhlas nggak Bapak Ibu? Wah, ini berarti kemarin belum dapat ilmunya ya. Hari ini saya tanya sekali lagi, ikhlas apa enggak? Karena biasanya orang ikhlas kalau ditanya ikhlas, jawabnya ikhlas, itu kurang ikhlas. Karena ikhlas ini kayak surat Al-Ikhlas, betul enggak? Al-Ikhlas ada berapa ayat? 5, Masya Allah banyak amat ya kan? Al-Ikhlas berapa ayat?
Coba kita hitung sama-sama. Kan namanya pengajian Al-Ikhlas ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Yang kelima apa? Enggak ada, cuma 4 ayat. Ada enggak kata ikhlasnya? Enggak ada. Nah kan tadi Ustadz nanya. Maka jawaban yang paling baik kalau ditanya ikhlas apa enggak, jawab yang terbaik adalah insya. Sekarang saya tanya sekali lagi. Bapak Ibu ikhlas enggak ngaji malam ini? Ikhlas enggak ikut iktikaf malam ini? Nah, ini udah naik 1 level insya Allah ya. Jadi apa? Allah memberikan kita perintah beribadah untuk menguji siapa yang paling ikhlas. Nanti poin ikhlas ini akan kita bahas setelah ba'da subuh nanti insya Allah. Yang kedua, ya makanya insya Allah ini kajiannya serial. Udah disiapkan sehari ini, menyiapkan materi yang itu berlanjut sampai nanti besok subuh ya kan. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah Allah menjadikan kita berdosa untuk menguji siapakah di antara kita yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quranul Karim perintah meminta ampun, bertaubat kepada Allah dibilang nanti-nanti aja atau bersegera Bapak Ibu? Nanti-nanti aja pas giliran udah lanjut usia, udah gak kerja lagi, taubat apa sekarang-sekarang kita taubat? Pertanyaan udah sering taubat apa belum? Ya sering, tapi kumatnya lagi kira-kira sering apa enggak? Nah ini jangan sampai STMJ, sholat terus maksiat, jalan wa'iyatubillah. Ya. Maka coba kita lihat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka perintah untuk meminta ampun itu nanti-nanti atau bersegera Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh kita katakan bukan lagi bersegera, kalau perlu kita berlari kepada Allah. Ya, fafirru ilallah, dan larilah kalian menuju Allah. Berlari kita menuju Allah. Jangan kalau giliran urusan dunia kita bersegera lari-lari, tapi giliran urusan Allah nanti-nanti, betul nggak? Maka hari ini Allah menjadikan kita punya kesalahan, punya dosa, ingin lihat siapa yang bersegera minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Maka nanti kita muhasabah akan perbanyak kalimat istighfar. Hadirkan, tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang kita lakukan selama ini di dalam hidup kita, kesalahan apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang pernah kita kerjakan selain diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti di muhasabah kita akan sama-sama perbanyak kalimat istighfar ini. Yang ketiga, Allah menguji dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya untuk mengetahui siapakah yang paling baik syukurnya kepada Allah. Nah ini surat An-Nahl ayat 78. Ya, surat An-Nahl ayat 78. Surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya. Dan Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita nggak punya pengetahuan apa-apa. Ada nggak seorang bayi, mah saya pengen berangkat ke US? Nggak ada. Semua bayi cuma bisa nangis. Tapi kemudian apa yang Allah berikan modal kepada setiap manusia? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan pendengaran, wal basar, penglihatan, wal af'idah, hati dan akal fikiran. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kita hari ini dikasih nikmat oleh Allah, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Dan yang terakhir, yaitu Allah memberikan ujian kepada kita untuk mengetahui siapakah yang paling sabar. Tadi poin sabar sudah kita bahas, maka insya Allah terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu yang harusnya 10 menit tadi kita sudah selesai, tapi insya Allah ini sudah kita rampungkan 2i. Masih ada sisa berapa lagi?
Ada 3. Mudah-mudahan ketika kita ikut i'tikaf ini mendapatkan apa yang akan kami sampaikan secara lengkap tentang I5 atau 5I yang kita miliki sebagai di antara profil pemenang-pemenang di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. I yang pertama apa? Iman, bertambah imannya. Yang kedua I-nya adalah ihsan, semakin berkualitas amalnya. Mudah-mudahan 3I yang berikutnya akan kita sampaikan di dalam rangkaian aktivitas kuliah subuh nanti pagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita persiapkan diri-diri kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. InsyaAllah berapa rakaat Bapak Ibu? 8 rakaat. Ya, 4 atau 2? Alhamdulillah, ternyata sudah ada proses perubahan yang terjadi di sini. Dan insya Allah ini mudah-mudahan adalah kebaikan karena memang Nabi melakukan masna, 2 rakaat. Bahkan kalau kita salat tasbih, Nabi melakukan di waktu malam itu 2. Tapi waktu siang, pagi boleh lakukan 4 sekaligus. Namun ala kulli hal nanti kita akan lihat, insya Allah selama waktunya cukup, selain tahajud dan witir yang akan kita lakukan, nanti witirnya kita tunda. Jadi setelah kita tarawih, maka setelah itu agenda bebas yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin mendirikan sholat malam lainnya, ataupun melakukan aktivitas kebaikan beramah tamah, silahkan termasuk beristirahat. Kita perlu mengistirahatkan diri kita. Insya Allah nanti kemudian pukul 2 kita akan lanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.